Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, panggil namanya. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Yang merasakan sukacita boleh teriakan wuh. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat apa teman-teman? Lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Panggil dia namanya. Katakan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Siap-siap lompat bagi Tuhan kita. 1, 2, 3, go. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, aku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Katakan kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus. Dengan kasih saya mengundang petugas perjamuan.
Tuhan Yesus. Hanya karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan, kami masih mampu berdiri di tempat ini Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan kasih saya mengundang Pak Kinoto. Kita tundukkan kepala, kita akan menerima perjamuan. Sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Suci kuduskan setiap kami yang mengambil bagian, sehingga apa yang kami lakukan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami siap melakukan menerima perjamuan kudus ini karena Tuhan yang telah menyucikan, melayakkan kami menerima sakramen ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan dibagikan, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sudah semuanya ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, sekali lagi,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita imani firman Tuhan ini, kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Kami boleh mengingat kembali kebaikan-Mu. Kami boleh mengingat kembali cinta-Mu bagi kami. Dan pada kesempatan kali ini kami memberitakan pada dunia bahwa Tuhan kami telah mati menebus kami, menjanjikan keselamatan bagi kami, menjemput kami di awan-awan, menyediakan tempat bagi kami di surga. Kami memberitakan pada dunia bahwa Tuhan kami telah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kebaikan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman boleh bisa kembali duduk. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hebat bisa. Terima kasih Tuhan.
Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya bagi hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Segala cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Oh Yesus Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami hidup oh hanya untuk-Mu Tuhan. Fill my heart with a passion for You. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for You. I surrender it all. I surrender it all. Heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Yesus Tuhan, Kau Raja atas kami Tuhan. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, Memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami.
Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk tubuh yang terpecah bagi kami. Untuk darah yang tercurah bagi kami untuk menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan nyawa-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami akan duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang mau tunduk taat akan otoritas firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Langsung aja ya, kita mau membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ada yang hafal enggak doa Yabes ini dalam lagu? Boleh pemusik? Boleh pemusik? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Boleh tetap ditampilkan yang ayat 10. Ya. Ayo, Kaisar. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau kebanyakan orang membaca kisah Yabes ini di dalam firman Tuhan itu nggak banyak kita bisa temukan Yabes kehidupannya seperti apa, itu yang seperti apa. Tapi dunia melihat bahwa doa Yabes ini adalah doa untuk kemakmuran, doa untuk kaya, punya segalanya. Jadi lebih banyak orang melihat dari sisi itu. Tapi malam hari ini kita mau lihat sama-sama siapa Yabes sebenarnya ya. Yabes itu adalah bagian daripada bangsa Israel dari suku Yehuda. Nah, ada apa dengan Yabes? Ada apa dengan Yabes? Di ayat ke-9 tadi dikatakan bahwa ketika ibunya melahirkan Yabes, ibunya mengalami sakit bersalin yang dibilang amat sangat kesakitan. Dan
yang satu hal kita mau lihat bahwa ternyata dalam bahasa Ibrani kata Yabes itu artinya ternyata tidak terlalu menyenangkan di telinga. Ya, artinya itu adalah dia akan berduka atau dia akan sengsara. Ada ya yang kasih nama anaknya seperti itu. Kalau zaman dulu seringkali orang memberi anak melihat keadaan, melihat kondisi. Jadi ini yang mungkin salah satunya ya yang dialami oleh Ibu Yabes ini. Jadi anaknya diberi nama Yabes. Saya cari googling Yabes ini punya kisah apa sih dalam kehidupannya. Enggak banyak saya temukan. Tapi satu poin, satu artikel menulis bahwa Yabes itu seorang yang pemurung. Namun di dalam 2 ayat itu 9 dan 10 di situ bisa dinyatakan bahwa Yabes seorang yang kemudian membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan sekalipun keadaan dia, nama dia yang dia sandang yang didapat dari orang tua adalah sesuatu yang tidak enak didengar gitu, tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna yang baik buat dirinya. Nah, ayat ke-10 tadi boleh tampilkan. Ayat ke-10 di situ dikatakan kita mau belajar 3 hal dari ini ya, dari kisah Yabes ini di 2 ayat ini. Tapi di ayat ke-10 kita mau melihat ada unsur yang berbeda yang dunia pandang sebagai doa kemakmuran. Tapi mari kita malam hari ini melihat dari sisi yang berbeda bagaimana Yabes melihat dan menempatkan Tuhan dalam hubungan pribadinya. Ya di situ dikatakan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Di sini Yabes istilahnya melampiaskan, mengutarakan kerinduan dia akan kuasa berkat yang Tuhan punya. Kiranya Tuhan engkau memberkati aku. Memberkatinya bukan cuma sedikit, bukan cuma berkat, tapi di situ dikatakan dia minta Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Yang kita tahu kan Tuhan kita punya segalanya. Artinya dia minta lebih dari orang kebanyakan. Orang kebanyakan hanya sekedar minta berkat. Tapi dia minta lebih, yaitu berlimpah-limpah berkatnya daripada Tuhan. Lalu yang kedua kita bisa pelajari, kiranya tanganmu menyertai aku. Yabes meminta Tuhan menyertai dia. Memohon untuk Tuhan hadir dan menyertai di sepanjang kehidupannya. 2 poin itu. Lalu poin yang ketiga, di situ dikatakan dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang terakhir itu dikatakan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang ketiga dia bilang memohon perlindungan Tuhan sehingga akhirnya itu dikatakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Artinya nama yang disandang sama dia minta Tuhan memulihkan itu. Dia minta Tuhan untuk melindungi dia dari segala malapetaka yang dibilang sebagai kesakitan, sebagai berduka, sebagai sengsara. Jadi dia membawa itu semua ke hadapan Tuhan dan firman Tuhan katakan dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Nah, beberapa dari anak-anak artis, ya, artis-artis ternama, mereka banyak yang memberi nama anaknya itu rada unik. Ya, ada yang namanya Dia Skala
bumi. Kita nggak kepikir, kenapa orang tuanya bisa kasih nama itu. Dia skala bumi. Lalu ada lagi Banyu Bening. Banyu Bening itu kan air jernih, tapi itu dijadikan nama anak. Lalu ada lagi Lembar Putih. Apa arti lembar putih? Nah, dari ketiga nama ini, kalau saya renungkan, orang tuanya nggak sembarangan loh memberi dia nama. Pasti ada maksud, pasti ada tujuan, pasti ada harapan yang orang tua taruh di dalam nama anak-anak mereka. Jadi ketika mereka memiliki anak dan mencari nama, mereka pasti memiliki tujuan, memiliki maksud, memiliki harapan buat nama itu untuk anak-anaknya. Sedikit mau tanya ke teman-teman, di sini ada nggak sih yang tahu arti nama kalian? Pernah tanya nggak ke mama atau papanya? Arti nama atau harapan? Harapan dari mama dan papa kasih kamu nama, ketika kamu lahir harapan orang tua itu seperti apa ke kalian? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah tanya nggak? Sanjaya, ayo Sanjaya. Nama kan Sanjaya ya, Sanjaya. Sebenarnya bukan SAN sih, sebenarnya SON harusnya. Jadi dibacanya itu secara Inggris kan son. Anak kan artinya anak gitu. Nah, habis itu Jaya. Ya artinya anak yang berjaya, harusnya kayak gitu. Cuman berhubung di Indonesia, kalau pakai O, bacanya kan jelek jadinya. Son Jaya, kayak aneh gitu. Makanya akhirnya pakainya tetap pakai A, Sanjaya. Itu sih. Tanya mama nggak, harapan mama buat kamu apa? Harapannya yang jelas harus berjaya. Yes, tetap jaya gitu ya. Ada lagi? Devin. Nggak tahu, nggak pernah tanya? Oh iya. Arvin? Pernah tanya nggak? Nah ya, ayo apa? Artinya kan ada Obaja terakhirnya. Dia bilang nabi kecil. Nabi kecil. Wih, kasih tepuk tangan dong. Nabi kecil. Terus pernah tanya nggak harapannya apa? Mama, papa, mama buat kamu? Enggak pernah. Ntar pulang tanya ya. Edo mana? Edo. Ya. Stefanus. Biar tokoh Alkitab. Alfredo kalau nggak salah pemberani atau apa gitu. Andreas juga dari Alkitab. Ya udah. Alkitab semua dikumpulin. Ya, oke. Devin. Tata. Mei paling dekat. Pernah tanya nggak? Artinya kan Mei adik perempuan. Terus lahirnya bulan Mei. Terus Meili itu artinya cantik bahasa Cina. Kayaknya tepuk tangan paling kenceng tuh di pojokan. Ya ada beberapa anak akan punya waktu untuk nanya ya, kenapa sih aku dikasih nama ini? Terus harapan mama dan papa buat aku apa? Luar biasa, kalian punya waktu untuk ngobrol hal sekecil itu gitu ya. Nah, tapi tante juga kepikir kemarin, aku tanya ke mama papa kalian. Ada beberapa orang nih yang sempet sampaikan Edo kata mama sama papa diambil nama Stefanus Alfredo Andreas. Bacain nggak apa-apa ya. Nah, Stefanus itu artinya mahkota. Terus Alfredo penasehat yang bijaksana, Andreas kuat, ikut nama keluarga bapake. Terus dari mama sama papa memberikan nama kamu itu, mereka memiliki harapan.
yaitu penasehat yang kuat dan bijaksana yang bermahkotakan kekudusan. Wih, kasih tepuk tangan dong. Natania, oke. Natania, Mami sama Papi memiliki harapan untuk kamu menjadi anak yang Natania itu pemberian Tuhan. Terus anugerah dari Tuhan dan perempuan yang taat. Wah. Kenichi juga ada Bapak ya. Kenichi, tahu nggak Kenichi dari mana? Nggak tahu kan? Ya dari Jepang. Tapi ternyata mama itu dulu punya tetangga. Seorang bos besar. Namanya Kenichi. Makanya mama memberi kamu nama itu. Harapan mama supaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Kenichi dan menjadi bos besar. Hah? Enggak, baru nanti pulang tanya mama ya. Nanti pulang tanya mama. Siapa lagi? Jesslyn. Boleh satu lagi ya, Jesslyn ya. Jesslyn. Kenapa dikasih nama Jesslyn? Karena biar sama dengan inisial papanya. Dan supaya diberi di nomor absen sekolah di tengah-tengah namanya. Kalau dipanggil ke depan jadi nggak kaget. Terus Tesalonikanya artinya kemenangan. Biar selalu menang di dalam Tuhan. Dan menjadi gadis yang diambil dari Alkitab. Nama Gracia. Wah, luar biasa. Baca nama-nama kalian itu, orang tua kalian itu artinya punya harapan yang besar buat kalian. Ya, dan sebuah harapan itu adalah keinginan supaya kita menjadi kenyataan. Harapan itu kan kita berharap untuk apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan di suatu saat nanti. Amin. Nah, teman-teman, kita termasuk dari teman-teman kita semua ini, kita termasuk adalah anak-anak yang beruntung. Betul? Karena apa? Orang tua ketika kita hadir dalam keluarga mereka, mereka memberi kepada kita harapan mereka dengan memberi nama yang baik, dengan banyak doa di dalam nama kita, dengan banyak harapan ketika kita masih kecil, banyak yang mereka sudah berikan kepada kita. Nah, kalau seorang Yabes, ya, dia hidup memang tidak seperti apa yang kebanyakan orang harapkan. Dan orang tuanya pun tidak memberi dalam arti kata sebuah harapan besar bagi dia. Tapi Yabes seorang yang boleh dibilang sangat memahami bagaimana dia harus membawa hidupnya. Kalau kita orang-orang yang beruntung, kita mengerti harapan apa yang kita dapat dari orang tua kita, maka berjalanlah dalam harapan itu. Ya, harapan hanya akan menjadi harapan jika kita tidak berjalan dalam harapan itu. Cuma jadi harapan orang tua aja, tapi kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Kita butuh apa? Kita butuh membangun hubungan dengan Tuhan, supaya apa yang orang tua harapkan kepada kita, akan mampu kita kerjakan, akan mampu kita berjalan dalam harapan itu. Sebab percaya atau enggak, orang tua yang Tuhan berikan kepada kita, kita ada menjadi anak-anak mereka, itu adalah rancangan Tuhan. Dan apa yang orang tua taruh kepada kita sebagai sebuah harapan, itu adalah sesuatu yang memang dari Tuhan. Ada amin? Sebuah harapan akan jadi nyata ketika kita memiliki hubungan dengan sang pemilik ya masa depan, yaitu Tuhan. Kalau pengalaman Yabes yang sedemikian, kita bisa belajar dari sesuatu yang dia bangun, belajar dari sesuatu yang dia andalkan, yaitu hubungan yang erat dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih. Kalau hari-hari ini setiap kita menyadari bahwa kita butuh membangun hubungan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya orang tua yang menaruh harapan yang besar kepada kita. Mereka adalah orang tua yang percaya kepada kita. Harapan yang orang tua berikan kepada kita adalah arahan untuk kita melangkah sampai kepada masa depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa belajar dari apa yang Yabes alami Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung, anak-anak yang beruntung. Tuhan memberikan kepada kami orang tua yang baik, orang tua yang mengarahkan kami, orang tua yang menaruh harapan besar kepada kami, yaitu harapan di mana kami mendapatkan masa depan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami di tempat ini. Kalau firman ini kami dengar malam hari ini, biarlah kami semakin menyadari bahwa orang tua kami memberi kepada kami apa yang kami butuhkan, memberi harapan yang besar bagi kehidupan dan masa depan kami. Biarlah Tuhan terus memampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu orang tua kami adalah orang-orang yang Tuhan percaya untuk merawat dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Junkian atas kebenaran firman Tuhannya, sangat memberkati kita semua kan teman-teman. Teman-teman jangan lupa nanya ya ke orang tuanya arti namanya. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam hati kami dan bisa tumbuh dan berbuah, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan Ibu Junkian yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Biarlah semakin diberkati. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangannya yang akan memberikan. Juga apa yang diberikan Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, teman-teman yang sudah memberi boleh makin berdiri. Mataku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabat, kau sahabatku.
Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Kinoto untuk menutup ibadah kita dalam doa. Teman-teman yang melayani pada ibadah malam minggu hari ini, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Teman-teman semua, yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Malam hari ini kami boleh datang bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dengar pesan-Mu, firman-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian melayani pada ibadah malam minggu ini. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah dan memperluas daerah mereka. Tuhan menjagai mereka sehingga malapetaka dan kecelakaan tidak menerima mereka dan kesakitan jauh daripada mereka. Dan Tuhan kiranya mengabulkan doa hamba-Mu ini. Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang tak akan pernah habis dari Yesus Kristus, penyertaan, tuntunan, pimpinan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.